Bab 881. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tepat ketika tim patroli ini sedang bertarung sengit, tiba-tiba sesosok muncul di tempat mereka berpatroli. Itu adalah Lu Chen. Tim patroli itu dibujuk oleh Ruhua, dan disergap oleh Sangguan Jin dan Cai Niao yang jaraknya ribuan mil. Semuanya adalah rencana Lu Chen. Apalagi rencana ini cukup berhasil, tim patroli terjepit di sana, dan dia bisa dengan tenang masuk dan mencuri. Tidak, ini bukan mencuri, itu menggali. Menggali pembuluh darah roh. Adapun Sangguan Jin, bisakah mereka mundur tanpa cedera? Lu Chen tidak khawatir. Ketiga Sangguan Jin bukanlah pejuang biasa, mereka adalah talenta seni bela diri yang sangat berbakat, dan mereka memiliki visi yang menginspirasi, dan kekuatan tempur mereka begitu kuat sehingga mereka telah melampaui tingkat alam abadi. Selain itu, Lu Chen telah lama mengamati bahwa 9 pembangkit tenaga pemurnian dewa di tim patroli itu tidak memiliki penglihatan, dan mereka bukanlah murid sejati yang kuat dari Sekte Changyu. Jika mereka adalah murid sejati yang memiliki visi, mereka harus kuat dalam pertempuran dan sangat dihargai oleh sekte tersebut. Tidak mungkin mereka diutus untuk berpatroli sebagai kuli. Oleh karena itu, tim patroli tersebut tidak dapat menjatuhkan Sangguan Jin dan mereka bertiga. Bahkan jika Sangguan Jin kalah dari mereka bertiga, dia masih bisa melarikan diri dengan bantuan langkah surgawi tingkat menengah. Saya harus cepat. Dari lautan rune kuno, Lu Chen mengeluarkan rantai rune tipe bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi, dan memberkatinya dengan itu. Setelah itu, Lu Chen maju selangkah dan melarikan diri ke dalam tanah, dan segera mencapai lapisan batu Heihao. Batu Heihao memiliki fungsi khusus untuk mencegah masuknya. Lu Chen hanya bisa melarikan diri melalui lapisan batu Heihao, masuk jauh ke dalam tanah sejauh ribuan kaki, untuk melarikan diri ke dasar batu Heihao. Lapisan bawah batu Heihao adalah tanah biasa, dan Lu Chen dapat melarikan diri sesuka hati, mengikuti kedalaman lapisan bawah batu Heihao. Dalam sekejap mata, dia telah maju puluhan mil ke arah Chang Yusong. Ada urat roh di sana. Lu Chen tiba-tiba berhenti berlari masuk, dan melihat lapisan batu hitam di atas, matanya bersinar terang. Inti Vena adalah hal yang baik. Selama berada dalam jangkauan penginderaan inti Vena dapat merasakan posisi yang tepat dari Vena energi spiritual, pengkhianat absolut dari Vena energi spiritual. Dengan pesan dari inti Vena energi spiritual apa yang tidak dapat ditemukan. Lu Chen mengedarkan energi aslinya, mengulurkan tangannya yang menghancurkan langit, meraih batu hitam di atasnya, dan membuka jalan dari lapisan hitam. Setelah sekitar ratusan kaki, saya melihat sebuah gua besar yang tertutup rapat dengan pembuluh darah spiritual seperti cacing putih di dalamnya. Tingginya puluhan kaki dan panjang ratusan kaki, itu benar-benar merupakan urat energi spiritual yang besar. Pembuluh energi spiritual ini beberapa kali lebih besar daripada yang dikirim oleh Gansi, dan bahkan energi spiritualnya beberapa kali lebih kuat. Haha. Energi spiritual Chang Yusong sangat bagus, jadi saya menerimanya dengan senyuman. Lu Chen sangat gembira, meraih pembuluh darah roh besar itu, dan menyeretnya langsung ke dalam Chaos Orb. Di dalam Chaos Orb, sudah ada pembuluh darah roh yang tingginya 10 kaki dan panjang 100 kaki, persis seperti yang diberikan oleh Gansi. Tentu saja, inti Vena tidak menganggur, dan telah mengambil Vena energi spiritual itu sebagai miliknya. Sekarang, saluran energi spiritual lain yang lebih besar dimasukkan ke dalam, dan inti saluran tersebut menyeret saluran energi spiritual di tubuhnya, bergegas ke arahnya. Tidak lama kemudian, pembuluh energi spiritual besar dan kecil bergabung bersama untuk membentuk pembuluh energi spiritual yang lebih besar, dan jiwa di pusatnya adalah inti Vena yang bermutasi. Setelah inti Vena menyerap Vena energi spiritual baru, ia terus meneruskan lokasi Vena energi spiritual lainnya ke Lu Chen. Lu Chen tidak berani membuang waktu, dan terus menggali lubang dengan cepat. Dia menggali lorong yang dalam dan panjang di lapisan batu hitam besar, menggali urat energi spiritual yang besar, dan menyeret semuanya ke dalam Chaos Orb. Pada akhirnya, Lu Chen menggali di bawah gerbang gunung Sekte Changyu, dan menemukan Vena energi spiritual besar setinggi 60 kaki dan panjang 600 kaki, dan inti Vena tidak lagi mengirimkan pesan. Ini berarti semua urat energi spiritual di luar gerbang gunung Sekte Changyu telah digali. Lu Chen awalnya ingin menyelinap ke Sekte Changyu untuk melihatnya, tapi sayangnya ada batasan di Sekte Changyu,
jadi dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia harus menyerah. Sebanyak 15 pembuluh darah energi spiritual skala besar telah digali, dan panennya bagus. Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Memikirkan ekspresi Gansi yang masam ketika dia mengetahui bahwa 15 pembuluh energi spiritual telah dilubangi dalam semalam. Pada saat ini, inti Vena telah menyatukan ke-15 Vena energi spiritual berskala besar untuk membentuk Vena energi spiritual raksasa. Selain itu, menurut instruksi Lu Chen, inti denyut nadi mulai menekan pembuluh darah energi spiritual untuk meningkatkan kekayaan energi spiritual di pembuluh darah energi spiritual. Lu Chen meninggalkan lapisan batu Heihao, mengebor tanah, dan terbang menuju selatan. Ribuan mil jauhnya, tim patroli itu masih bertempur, dan masih belum bisa menjatuhkan Sangguan Jin dan mereka bertiga. Seperti dugaan Lu Chen, tim patroli yang terdiri dari 9 ahli dalam kondisi pemurnian para dewa, semuanya tidak memiliki visi, dan kekuatan tempur mereka tidak kuat di tingkat pemurnian para dewa. Itu telah diturunkan. Pemimpin ahli alam pemurnian dewa kesal dan mudah tersinggung. Dia awalnya ingin menjatuhkan 3 lainnya dengan timnya sendiri dan mengambil pujian untuk itu, jadi dia tidak meminta sekte untuk menyelamatkannya. Namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Dia lebih baik. Tukang reparasi pedang tidak berani mendekat, jadi dia lebih nyaman. Namun 8 orang lainnya berada dalam situasi yang sedikit menyedihkan. Mereka hampir diremukkan dan dipukuli. Jika bukan karena level lawan yang rendah, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Ini kentut. Pemimpin pembangkit tenaga listrik pemurni dewa sangat tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan panah penembakan awan dan bersiap mengirim sinyal penyelamatan ke sekte tersebut. Namun saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, dan seseorang memberi isyarat. Pemimpin pembangkit tenaga listrik pemurni dewa terkejut, dan masih ada orang yang datang dari pihak lain, sesuatu yang buruk terjadi. Tanpa diduga, tukang reparasi pedang mendengar sinyal tersebut, segera mencabut pedangnya dan terbang menjauh. 2 lainnya melakukan hal yang sama, segera meninggalkan pertempuran dan melarikan diri bersama Jianxiu. Pemimpin ahli alam pemurnian dewa tidak berani mengejar, karena takut disergap lagi. Saudaraku, mereka kabur, apa yang harus saya lakukan? Seseorang bertanya, lari dan lari, apa lagi yang bisa kulakukan? Pemimpin pembangkit tenaga listrik alam pemurnian dewa berkata dengan marah, orang-orang dari Sekte Batu Hitam berani datang ke Sekte Changyu kami untuk membuat masalah, mereka lelah dengan pekerjaan mereka. Bagaimanapun, pemimpin ahli alam pemurnian dewa memimpin timnya kembali untuk melapor ke Zhongmen, dan puluhan ribu mil jauhnya, ada 4 sosok yang terbang tinggi di langit. Pemimpinnya adalah Lu Chen, dan 3 lainnya adalah Sangguan Jin, Ruhua dan Cai Niao yang telah lama bertarung dengan tim patroli. Panggilan sebelumnya dilakukan oleh Lu Chen, itu adalah sinyal untuk menghentikannya, jika tidak, Sangguan dan Jin akan terus melawan tim patroli untuk mengulur waktu bagi Lu Chen. Lu Chen, menurutku kamu terlalu gelap. Kamu ingin kami berpura-pura menjadi anggota Sekte Batu Hitam. Ini sangat tidak terhormat, kata Sangguan Jin sambil terbang. Trik ini disebut membawa kesialan ke timur. Pertama, kita akan menipu Sekte Changyu, lalu kita akan menipu Sekte Batu Hitam. Ini akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Benar-benar berlebihan. Lu Chen tersenyum dan berkata, saya sering melakukan trik ini, dan selalu berhasil dengan baik. Yah, aku tidak bisa mengatakan tidak padamu, selama menurutmu itu benar. Sangguan Jin menghela nafas, dan bertanya lagi, bagaimana kalau kita kembali ke sekte sekarang? Tidak, pergilah ke sekte penjinak binatang dulu, aku ingin menemukan Ming Yue. Lu Chen berkata begitu. Xuantian Daosong. Setelah Chang Yuzong mengangkat alisnya, suasana hati Bai Chun sedang baik, dan ketika dia kembali ke sekte, dia memanggil para tetua rumah tetua untuk mendiskusikan berbagai masalah. Bai Chun menceritakan pencapaian Lu Chen. Dia mengalahkan murid sejati terkuat dari sekte Changyu, berhasil mendobrak pintu, dan memenangkan kejayaan bagi sekte Xuantian Dao. Mendengar berita itu, semua tetua menjadi bersemangat, dan mengusulkan untuk memberikan penghargaan kepada Lu Chen. Di antara 3 sekte besar, kekuatan Xuantian Daozong selalu berada di bawah. Selama bertahun-tahun, sekte Tao Xuantian telah diintimidasi oleh sekte Changyu. Terlepas dari kekuatan para pemimpin senior atau murid sekte di semua tingkatan, mereka tidak sebaik yang lain, dan semua orang di sekte tersebut telah tertindas. Sekarang,
Sekte Tao Xuantian telah mengusir Lu Chen, seorang penjahat, dan dia akhirnya memenangkan kembali nafasnya untuk Sekte Tao Xuantian. Siapapun akan sangat bersemangat. Bai Chun segera memberikan kontribusi besar kepada Lu Chen dan menghadiahkan Lu Chen 100.000 poin sebagai tanda penyemangat. Kemudian, sosok Bai Chun muncul di gunung dengan aura paling besar. Bai Chun sangat senang, dia memutuskan untuk pergi ke sana secara langsung dan menyerahkan hadiah poin kepada tentara fanatik untuk menunjukkan betapa dia menganggap penting Lu Chen. Namun, di atas puncak gunung, terjadi keheningan, dan semua orang bersembunyi di kediaman masing-masing untuk berlatih dalam pengasingan. Benar, pasukan Lu Chen bersedia menanggung kesulitan dan latihan, dan mereka akan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Bai Chun merasa sangat lega, dan tidak ingin mengganggu orang-orang yang sedang berlatih, jadi dia diam-diam melewati lingkaran sihir dan organ di puncak gunung, dan langsung menuju ke paviliun tempat Lu Chen berada. Saya tidak tahu apakah alkimia rubah itu masih ada di dalam. Bai Chun mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke paviliun. Jika rubah Danzun ada di sana, dia akan memberikan kartu poin kepada rubah Danzun yang memberi hadiah kepada Lu Chen. Bagaimanapun, status alkimia dari rubah Danzun tinggi, dan rubah Danzun menerima 100.000 poin atas nama Lu Chen, yang jauh lebih berarti daripada orang lain. Namun, lobi di lantai pertama Nuoda kosong, dan rubah Danzun tidak ada di sana. Sayangnya, alkimia rubah tidak ada di sini, jadi saya hanya bisa menyerahkannya kepada orang lain. Bai Chun sedikit kecewa, dan hendak meninggalkan paviliun, tapi terdengar suara langkah kaki di tangga. Apakah itu naga yang gemuk? Suara wanita cantik terdengar. Kemudian, seorang gadis turun dari tangga. Segera setelah itu, 9 gadis lainnya turun satu demi satu, dan mereka adalah 10 pelayan Lu Chen. Anda, Bai Chun memandangi 10 pelayan itu, matanya membelalak sia-sia, seolah dia baru saja melihat hantu. Anda lagi. Begitu Ling mengenali Bai Chun, dia berkata, Tuan Muda tidak ada di sini, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Mulia Emas, mengapa Anda tidak mengikuti Lu Chen? Bai Chun menenangkan diri dan menanyakan pertanyaan ini. Tuan Muda tidak mengizinkan kita mengikuti. Ling Yi tidak tahu banyak hal, jadi dia menjawab dengan jujur. Apakah Lu Chen memintamu untuk kembali dulu? Bai Chun tetap tenang, tapi hatinya sangat bingung. Kembalilah dulu. Ling Yi tertegun, lalu berkata, Tuan Muda tidak membawa kami ke sana, jadi dari mana Anda mulai berbicara? Ketakutan. Karena terkejut, Bai Chun bertanya lagi, kamu sudah berada di gunung selama ini, pernahkah kamu pergi? Tidak, Ling mengangguk. Aku, Bai Chun berkeringat deras, dan merasa takut untuk beberapa saat. 10 pelayan tidak mengikuti, jadi ketika Anda berada di Sekte Changyu, apakah itu hanya memainkan rencana kota yang kosong? Jadi, apakah dia bertingkah seperti orang bodoh? Jika Gansi mencoba memberinya pelajaran, tidak akan ada yang mulia emas yang bisa membantu, dan dia akan langsung dikalahkan oleh Siang. Jadi, 10 pelayan yang disebutkan Lu Chen sedang mengawal secara rahasia, hanya bermain-main dengannya. Yang Mulia Emas, sangat berbahaya bagi Lu Chen untuk pergi ke Sekte Changyu. Mengapa Anda tidak mengantarnya? Bai Chun bertanya dengan gemetar. Karena kekuatan tempur kita belum pulih, kita tidak dapat membantu Tuan Muda. Setelah memikirkannya, Ling mengatakan yang sebenarnya. Sejak Bai Chun datang ke sini terakhir kali, 10 pelayan wanita tahu bahwa dia adalah tetua agung dari Sekte Xuantian Dao. Berdasarkan keyakinan bahwa tetua agung adalah dirinya sendiri, Ling Yi yang murni tidak lagi bersembunyi dari Bai Chun. Kekuatan tempurnya belum pulih. Bai Chun tampak bingung dan memandang 10 pelayan itu dengan hati-hati, baru kemudian dia menemukan sesuatu yang tidak biasa pada 10 pelayan itu. Alam 10 pelayan adalah tubuh emas yang dimuliakan, tetapi nafasnya lemah, hampir sama dengan nafas alam Tiangang. Kamu hanya memiliki kekuatan tempur dari alam Tiangang. Bai Chun mau tidak mau bertanya. Memang begitu, Ling menjawab. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memulihkan kekuatan tempur aslimu? Bai Chun bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya, itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Ling bersama-sama. Jadi begitu, Bai Chun mengangguk, menjelaskan kenapa dia datang, lalu mengeluarkan kartu poin dan menyerahkannya kepada Ling Yi. Setelah itu, dia menundukkan tangannya kepada 10 pelayan dan pergi. Bajingan Lu Chen, dia bahkan selingkuh. Jika aku tidak membunuhmu, nama keluargaku bukan Bai.
Setelah meninggalkan puncak gunung, Bai Chuncai meledak marah, menjadi marah, dan menghancurkan puncak gunung yang sepi dengan telapak tangannya. Saat ini, dia tidak begitu takut pada 10 pelayan itu. Untuk seorang yang mulia emas yang tidak memiliki kekuatan tempur yang sesuai, dia paling bisa menghormatinya, dan itu tidak akan membuatnya gemetar ketakutan. Kekuatan bertarung 10 pelayan itu jatuh ke alam Tiangang, dan bahkan jika mereka bisa kembali normal, itu hanya masalah tahun monyet. Atau ketika kekuatan bertarung 10 pelayan pulih, dia mungkin bergabung dengan barisan yang mulia emas. Lu Chen menyanyikan rencana kota yang kosong dan hampir membunuhnya. Dia tidak bisa menelan nafas ini apapun yang terjadi. Lu Chen ini hanya berani menjadi sombong padanya karena tubuh emas terhormat yang memiliki 10 cangkang kosong. Sekarang dia mengetahui detail dari 10 pelayan, dia ingin menghukum Lu Chen di masa depan. Dia akan melakukannya dengan santai, setiap hari, secara terbuka. Bagaimanapun, Lu Chen tidak memiliki pendukung lain, jadi apa yang kamu takutkan? Latar belakang seperti apa yang dimiliki seorang anak yang berasal dari Sekte Xuantian? Jika ada latar belakang, Lu Chen masih menggunakannya sebagai murid nominal di sekte luar, dan dia telah secara resmi memasuki sekte tersebut. Terlebih lagi, meskipun ada pendukung, apakah itu lebih kuat dari dia, Tetua Agung? Kecuali, suzerainnya adalah ayah Lu Chen. Tetapi pada saat ini, di atas langit yang tinggi, sesosok tubuh datang seperti kilat, dan diam-diam terbang ke Xuantian Daozong tanpa diketahui oleh para tetua yang berpatroli. Pria itu terbang ke kedalaman sekte Xuantian Dao, dan melayang di puncak dengan energi spiritual terkuat. Pria tersebut berjanggut dan berambut putih, berkulit kemerahan, mengenakan baju besi emas, dan memiliki aura yang menakutkan. Itu adalah Patriark Xuantian, Daois. Saya telah lama meninggalkan Wastelen Timur, dan saya tidak tahu seberapa jauh anak itu telah dibudidayakan oleh Lu Chen. Menurut perkiraan saya, Lu Chen harus menerobos 9 kutub Tiangang, dan dia bisa datang ke Xuantian Daozong untuk berlatih. Aku lelah hari ini, dan besok aku akan melepaskan kesadaranku untuk memecah sekte, dan membiarkan bocah gendut itu membawa Lu Chen kemari. Yah, ngomong-ngomong, pil yang mulia sudah habis, dan masih ada pil binatang tingkat 10 di ruangan itu. Aku harus menggunakannya untuk mencari seseorang yang bisa membuat alkimia. Orang sungguhan yang mendominasi mengobrol, dan langsung masuk ke sebuah rumah di puncak gunung. Berani sekali, siapa yang mencuri pil binatang tingkat 10 milikku? Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan kemarahan dari dalam rumah, mengguncang seluruh rumah. Gurun Timur, di bagian barat paling terpencil, terdapat pegunungan dengan 10.000 binatang yang membentang ribuan mil. Ada jutaan gunung, binatang buas yang tak ada habisnya, dan sekte yang lebih besar, sekte pengendali binatang. Di luar gerbang gunung, binatang buas mendesis dan mengaum, mengguncang langit. Puluhan ribu murid pengendali binatang melepaskan binatang perang untuk mengepung para pelanggar. Hanya ada 4 orang yang berkelana ke gunung, dan pemimpinnya adalah Lu Chen. Murid utama dari sekte pengendali binatang adalah alam pemurnian dewa setengah langkah, yang pernah memasuki alam rahasia Xingluo dan mengenal Lu Chen. Namun, Lu Chen memenggal kepala Wei Qingshan dan Sun An, jadi dia tidak disambut oleh sekte pengendali binatang. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan Lu Chen bergabung dengan sekte pengendali binatang. Lu Chen, apa yang kamu lakukan di sekte pengendali binatangku? Murid terkemuka dari sekte pengendali binatang bertanya dengan dingin. Saya datang ke sini kali ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberikan kepada Ming Yue, mohon informasikan kepada Ming Yue untuk keluar. Kata Lu Chen, saudari muda Ming Yue sedang mundur, dan aku tidak melihat siapapun, jadi ayo pergi. Pemimpin sekte pengendali binatang menggelengkan kepalanya, menolaknya dengan tegas, tanpa ada ruang untuk negosiasi. Oke, ayo pergi. Tapi aku memperingatkanmu, Ming Yue tahu tentang ini di masa depan, aku jamin kamu tidak akan bisa berjalan-jalan. Lu Chen merasa kesal untuk beberapa saat, dan dia mengatakan sesuatu kepada pihak lain, lalu berbalik dan pergi. Dia berlari sampai ke sekte pengendali binatang, tapi dia ditolak. Kalau tidak ada api, pasti ada hantu. Lu Chen memutuskan untuk pergi dulu. Karena dia tidak bisa melewati pintu depan, bukankah dia akan melewati pintu belakang? Jika tidak ada pintu belakang, gunakan saja pintu rahasia. Jika Anda ingin menemukan Ming Yue, selalu ada jalan. Tunggu, pada saat ini,
suara samar terdengar. 3 sosok turun dari langit, menghalangi jalan Lu Chen. Ketiga orang itu memiliki aura yang kuat, dan basis budidaya mereka semuanya berada di alam dewa pemurnian. Mereka ternyata adalah murid sejati dari Sekte Pengendali Binatang. Murid utama adalah 3 bentuk pemurnian para dewa, dan 2 lainnya adalah 2 bentuk pemurnian para dewa. Apakah kamu bajingan yang membunuh Sun An? Murid dari 3 bentuk dewa pemurnian memandang Lu Chen dengan dingin, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bajingan yang tahu harus bertanya apa? Lu Chen menjawab langsung tanpa ampun. Bajingan kecil, kamu berani menyebutku bajingan, aku ingin kamu berbaring dan pergi. Jika aku datang untuk mendobrak pintu hari ini, kamu pasti sudah berbaring. Lu Chen tidak memberikan wajah yang baik kepada pihak lain, bahkan jika aku mendobrak pintu, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Lu Chen, kudengar kamu membunuh Fan Dang di alam rahasia Xingluo, dan kamu memiliki kekuatan untuk memotong dan memurnikan dewa, jadi kekuatan tempurmu agak kuat. Murid dari 3 bentuk dewa pemurnian berkata dengan nada meremehkan, namun, 1 bentuk hanyalah titik masuk ke tingkat pemurnian para dewa, dan kekuatan tempur akan kehilangan minyak, yang jauh di belakangku. Jika kamu memilikinya kekuatan kecil jika tidak, aku bahkan tidak ingin bermain dengan prajurit tingkat rendah sepertimu. Berhentilah berbalik, semua orang sibuk, jadi katakan saja apa yang kamu inginkan. Kata Lu Chen, kamu memenggal kepala murid inti sekte saya, Sun An, dan membuat sekte saya kehilangan muka. Karena Anda ada di sini, jika Anda tidak memberikan penjelasan pada sekte saya, jangan pernah berpikir untuk pergi. Murid dari 3 bentuk dewa pemurnian mendengus, dan berkata, bertarunglah denganku, dan jika kamu mengalahkanku, kamu dapat mundur sepenuhnya. Jika kamu bukan lawanku, maka kamu akan malu, dan kamu dapat mempertahankan milikmu, kepala. Ku bilang, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Lu Chen menjawab dengan dingin, mengetahui di dalam hatinya bahwa orang-orang ini tiba-tiba muncul untuk mencari-cari kesalahan, dan mereka pasti berada di belakang layar. Adapun siapa yang menghasutnya, Anda tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa itu adalah eksekutif tingkat tinggi dari Sekte Pengendali Binatang, yang ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan dukungan. Namun, perjalanannya datang dengan cepat, dan prestasinya di Sekte Changyu belum terdengar oleh Sekte Pengendali Binatang. Jika tidak, mereka yang dikirim oleh Sekte Pengendali Binatang bukanlah murid dari alam pemurnian dewa, tetapi murid dari alam kesengsaraan surgawi. Meskipun ada peraturan untuk duel murid antar sekte, umumnya ini adalah pertarungan di alam yang sama, tetapi ketika bertemu dengan murid monster khusus, mereka akan sering melanggar aturan. Sama seperti menghadapi orang aneh seperti Lu Chen, yang bahkan tidak bisa berpura-pura berada di level para dewa, siapa yang berani membiarkan murid-murid negeri dongeng datang untuk mati. Menurutku aku cukup sombong, aku tidak menyangka kamu bahkan lebih sombong dariku. Lupakan saja, aku tidak mau berdebat denganmu, mari kita lihat kebenaran kekuatan kita. Murid Dewa Pemurnian berbentuk 3 mencibir, membuka penglihatan, membuka ruang kendali binatang, dan melepaskan binatang perang. Serigala buas raksasa di akhir tahap ke-8 muncul, menatap Lu Chen dengan penuh semangat. Pil binatang buas tingkat 8 yang terlambat. Mata Lu Chen menyala terlebih dahulu, dan kemudian menjadi gelap karena seseorang menghalangi. Pandangannya, orang itu adalah Sang Guanjin. Biarkan aku bertarung denganmu. Sang Guanjin memegang pedangnya, dan menghadapi murid Dewa Pemurnian 3 bentuk dengan dingin. Siapa kamu? Murid dari 3 bentuk Dewa Pemurnian memandang alam Sang Guanjin, dan berkata dengan nada menghina. Pakar nomor 1 Lu Chen, Sang Guanjin. Tapi Sang Guanjin berkata begitu, sambil membesarkan Lu Chen, dia juga membesarkan dirinya sendiri. Anak buah Lu Chen, murid dari 3 bentuk Dewa Pemurnian terdiam sesaat, lalu tertawa, tadinya aku akan mengalahkan tuanmu, mengapa seekor anjing kehabisan? Aku tidak tertarik melawan anjing. Siapa? Kamu naik dan kalahkan anjing ini keluar. Begitu kata-kata itu keluar, seorang murid bentuk kedua yang memupuk dewa di sebelahnya melangkah maju, menilai Sang Guanjin dengan mata tidak ramah, dan juga menunjukkan cibiran. Alam Sang Guanjin 2 tingkat lebih tinggi dari alam Lu Chen, dan alam Siantai 9 tingkat, yang tidak cukup baik bagi mereka di mata para dewa. Seseorang yang bahkan belum setengah langkah dalam kondisi pemurnian para dewa, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menantang orang yang benar-benar kuat dalam kondisi pemurnian para dewa? Namun, seorang wanita keluar dari belakang Sang Guanjin,
menghadapi dua murid roh yang berkultivasi. Wanita itu memiliki sosok yang anggun, namun dengan satu tangan di pinggul dan satu tangan lagi mengupil, penampilannya sangat menakjubkan, sangat mengerikan untuk dilihat. Serahkan ampas binatang ini pada nona tuaku. Wanita itu seperti bunga. Wanita ini jelek sekali, dan ucapannya jelek. Aku di sini untuk menghajarnya. Murid Dewa Pemurnian dua bentuk lainnya juga muncul, dan memandang Ruhua dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat monster. Mengapa kamu tidak menyerahkan limbah ini kepadaku? Aku berjanji mereka akan bahagia. Pemula itu melangkah maju dengan sepasang kapak, dan berkata dengan bodoh. Kalian berdua, singkirkan ketiga orang bodoh ini. Murid tiga bentuk Dewa Pemurnian berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, Lu Chen juga berbicara, Ruhua, pemula, bawa kedua orang itu pergi, dan tinggalkan pria sombong itu untuk dipukul oleh sangguan jin. Iya bos, pemula itu menjawab, dan segera menopang penglihatan kilatnya, mengambil kapak ganda, dan bergegas ke salah satu dari dua murid berbentuk Dewa Pemurnian, sampah, rasakan gunturku. Kamu punya penglihatan, aku juga. Dengan raungan yang keras, murid dua bentuk roh budidaya juga menopang visinya sendiri, melepaskan binatang buas, dan menyerang pemula bersama-sama. Dengan satu pukulan kapak, guntur terjadi, mengguncang suatu tempat, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyambar, membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Ledakan, kapak itu menghantam pedang panjang itu, mengguncang kekuatan pedang itu dan mengeluarkan suara yang keras. Guntur langsung turun ke pedang panjang, menyebabkan lawan dan binatang itu naik ke langit, dan kedua budak keluar dari tubuhnya, dan rambut manusia dan binatang itu langsung diluruskan. Untungnya, murid dua bentuk yang mengolah para dewa juga seorang visioner, dan dia begitu kuat sehingga dia baru saja menjatuhkan guntur kiamat pemula itu. Namun binatang perang itu tidak memiliki penglihatan, dan kekuatannya tidak sekuat pemiliknya. Saking tersengatnya, ia menjerit di tempat, dan ia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kapak pemula terus menebang, satu demi satu, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, mewarnai radius ratusan kaki menjadi lautan guntur. Dan murid Dewa Pemurnian berbentuk dua dan binatang perang mereka berada di lautan guntur, dan mereka sangat masam dan menyakitkan ketika mereka terus-menerus dikejutkan oleh guntur. Tapi si pemula tidak membiarkan mereka pergi. Kapak tajam itu memiliki kekuatan yang mematikan. Murid Dewa Pemurnian berbentuk dua harus mengertakkan gigi untuk melawan demi menyelamatkan nyawanya, dan memerintahkan binatang itu untuk menyerang si pemula. Namun, monster perang itu terpana oleh sengatan listrik, kecepatannya melambat, dan kekuatan tempurnya menurun. Sebelum ia bisa menyerang di tempat, pemula itu memukul mundurnya dengan kapak, hampir memenggal kepalanya. Di sisi lain, Ruhua juga bertarung dengan dua bentuk murid pemurnian para dewa. Ruhua menopang penglihatan palu raksasa dan menggunakan keterampilan tempur yang membengkokkan langit. Hanya satu pukulan tatap muka yang membuat lawan pusing dan mundur 10 kaki. Demikian pula, lawannya juga seorang visioner, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan pukulan seperti bunga. Bum bum bum, Ruhua mengangkat sepasang palu raksasa dan bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Binatang perang lawan terguncang ke kiri dan ke kanan, hati dan kantong empedunya retak, dan tidak mau mendekati Ruhua, karena takut mati dikejutkan oleh suara palu raksasa. Setelah bertabrakan beberapa kali dan menghalangi monster perang tersebut, Ruhua bergegas maju, mengayunkan palu raksasa secara bergantian, dan terus memukul lawan, hingga lawan hanya memiliki kekuatan postur, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Memalukan jika dua orang tak berguna dipukuli seperti anjing seperti ini. Melihat ini, murid tiga bentuk Dewa Pemurnian mengutuk dengan marah. Kamu tidak perlu memarahi 3 langkah dalam 5 langkah, kamu serupa, dan kamu akan segera mengikuti jejak mereka. Lu Chen tersenyum. Oke, aku akan membunuh bawahanmu dulu, lalu kamu. Murid dari 3 bentuk Dewa Pemurnian mengangkat tongkat panjang, dan memimpin serigala liar raksasa itu untuk bergegas ke sangguan jin bersama-sama. Hal yang paling kuat tentang seorang Beastmaster adalah adanya monster yang harus bertarung bersama, dan kekuatan tempur secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Zeng, nyanyian pedang terdengar, cahaya pedang melesat di udara, menembus ruang, menembus kehampaan, dan ujung pedang jatuh ke arah serigala liar raksasa. Binatang buas raksasa itu dengan ganasnya mengulurkan cakarnya dan menamparkan ke arah Jianfeng. Ledakan, ujung pedang menebas cakarnya,
dan kekuatan cakarnya runtuh, memotong salah satu kaki depan serigala liar raksasa itu. Au, hewan itu buru-buru mencabut cakarnya. Meskipun kaki depannya tidak terpotong, sebuah celah telah terpotong, dan darah binatang itu mengalir secara horizontal, membuatnya melolong kesakitan di tempat. Pedang kehendak, kamu adalah seorang tukang reparasi pedang. Murid dari budidaya tiga bentuk dewa segera sadar, tetapi kemudian dia menjadi marah, dan mengayunkan tongkatnya ke arah Sangguan Jin. Jika kamu berani menyakiti binatang perangku, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Tanpa diduga, Sangguan Jin mengayunkan pedangnya ke belakang, dan bergegas menerobos mesin ki yang terkunci. Begitu dia mengambil langkah ke depan, dia melesat ribuan kaki jauhnya, dan dia memegang gagang pedang untuk mendapatkan momentum. Gada panjang murid dari tiga bentuk dewa pemurnian itu kosong. Jangan pergi. Murid dari tiga bentuk dewa pemurnian bahkan lebih marah, dan buru-buru mengejarnya, mencoba memaksa Sangguan Jin melakukan pertempuran yang menentukan. Namun saat ini, Sangguan Jin sudah mengumpulkan momentumnya, dan dia menghunus pedangnya dan menebas lagi, pedang tajam mengarah langsung ke lawan. Ledakan, ujung pedang memotong gada tengah dan panjang, dan kekuatan pedang menghancurkan kekuatan gada. Ujung pedang tidak habis, menembus esensi pelindung lawan, tetapi hanya membuat lubang di dada lawan, dan kekuatan pedang habis. Raksasa, jiwa murid tiga bentuk dewa pemurnian sangat ketakutan, dan dia dengan cepat memanggil binatang perang itu untuk meminta bantuan. Serigala liar raksasa itu takut dengan pedang Sangguan Jin, tapi dia tidak berani melanggar perintah tuannya, jadi dia mengangkat cakarnya yang lain dan menyerbu ke arah Sangguan Jin. Sangguan Jin sedang mencabut pedangnya, dan sebelum dia bisa mengelak tepat waktu, dia ditangkap oleh cakar serigala liar raksasa, namun dia tidak tertangkap dan meledak, namun ada beberapa bekas cakar di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Sangguan menahan rasa sakit, mengayunkan pedangnya untuk memaksa kembali darah pertarungan, lalu melangkah 1000 kaki jauhnya, dan segera menelan pil penyembuh Jiwen. Aku pergi, aku ditangkap oleh binatang perangku. Karena aku tidak meledak, bagaimana mungkin tukang reparasi pedang memiliki tubuh yang begitu kejam? Murid tiga bentuk yang memurnikan Tuhan memandang Sangguan Jin seolah-olah sedang melihat monster. Saya sudah lama mengetahui bahwa seorang kultivator pedang hanya mengembangkan serangan dan tidak mengembangkan pertahanan, dan tubuh kedagingannya akan disamakan dengan sampah. Binatang perangnya berada di tahap akhir ke-8, yang setara dengan tiga bentuk dewa pemurnian. Ditangkap oleh binatang perangnya, pembangkit tenaga listrik tiga bentuk umum yang memurnikan para dewa tidak dapat menahannya, apalagi seorang pembudidaya pedang dengan hanya tubuh yang lemah. Tetapi pembudidaya pedang di depannya, yang hanya berada di alam tahap abadi tingkat 9, hanya menderita beberapa luka, tetapi tidak ditangkap sampai mati oleh binatang perangnya, yang benar-benar menumbangkan ketiga pandangan tersebut. Jika dia tahu bahwa selain berlatih pedang, pendekar pedang itu juga berlatih latihan tubuh darah binatang setiap hari, direndam dalam darah binatang yang mengandung darah kaisar binatang setiap hari, dan tubuh fisiknya tidak kalah kejamnya dengan dia mungkin tidak akan berpikir sup. Jika dia tahu bahwa meskipun tubuh fisik Jian Xiu begitu kuat, dia masih yang terlemah di antara bawahan Lu Chen, dia mungkin akan langsung mati karena marah. Besar, kelilingi dia, potong dia. Murid dari tiga bentuk dewa pemurnian mengangkat tongkatnya dan bergegas menuju Sangguan Jin dari kiri, sementara serigala liar raksasanya mengantongi dari kanan untuk bekerja sama dengannya dalam penyerangan. Senang rasanya menyerang secara terpisah. Ada senyuman di wajah Sangguan Jin. Dia lebih takut pada lawan dan monster yang menyerang bersama-sama. Tiga bentuk pemurnian dewa, bentuk akhir ke-8, dan dua kekuatan tempur serupa bersama-sama, sulit baginya untuk menghadapinya bersama-sama. Lagi pula, tanpa Zetian naga gemuk yang membantunya bertahan, setelah dia menghunus pedangnya, dia bisa dengan mudah terkena lawan atau monster perang. Tidak apa-apa sekarang, lawan dan monster itu akan menyerang secara terpisah. Pada jarak yang berbeda dan waktu yang berbeda, dia dapat menyerang salah satu dari mereka dengan tenang, lalu lari. Zeng, Sangguan ingin menghadapi murid dari tiga bentuk dewa pemurnian, dan dia menebas dengan pedang. Bilahnya memutar kepalanya di udara, tapi dia menebas serigala liar raksasa di belakangnya. Serigala buas raksasa tidak menyangka bahwa sasaran serangan Sangguan Jin adalah dia, bukan pemiliknya. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya saat itu juga, mencoba menghindarinya tetapi tidak bisa mengelak, dan sudah terlambat bahkan untuk mengangkat cakarnya untuk memblokirnya. Ledakan, ujung pedang ditebang, dan kanopi darah besar terpotong.
Serigala buas raksasa itu terbelah dua dan mati di tempat. Dan Sangguan Jin buru-buru mencabut pedangnya, dan sebelum serangan murid Dewa Pemurnian berbentuk tiga datang, dia membuka langkah cahaya kekaisaran dan berlari keluar lagi. Pembudidaya pedang, bunuh binatang perangku, aku akan bertarung denganmu. Melihat binatang perang itu dipenggal, murid dari tiga bentuk Dewa Pemurnian menjadi gila karena marah, dan mengejar Sangguan Jin. Namun, Sangguan Jin mengulur sedikit waktu, menyelesaikan momentumnya, lalu menebas dengan pedang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, kekuatan pedang memotong kekuatan gada, dan ujung pedang memotong gada yang panjang. Saat gada itu hancur, murid dari tiga bentuk Dewa Pemurnian Dewa tersedot kembali oleh kekuatan tersebut, terlempar ratusan kaki, dan bahkan muntah darah di tempat. Di sisi lain, dua murid yang mengamalkan Tuhan telah dikalahkan, tubuh mereka dipenuhi bekas luka, binatang perang mereka melarikan diri, dan mereka dikejar dan dibunuh oleh Ruhua dan pemula seperti anjing, bersembunyi di Tibet, sangat malu. Jika Ruhua dan Cai Niao tidak mengetahui tujuan perjalanan ini dan tidak berniat memenggal kepala orang, mereka pasti sudah lama berubah menjadi mayat. Pada saat ini, ketiga murid alam pemurnian dewa dikalahkan sepenuhnya. Mengapa murid Suantian begitu kuat? Ketiga kakak laki-laki kita semuanya memiliki visi, dan mereka semua adalah master binatang yang luar biasa. Tiga prajurit dari teras abadi mengalahkan tiga ahli dari alam dewa dengan binatang perang. Ini benar-benar sulit dipercaya. Mereka hanya bawahan Lu Chen, mereka sudah sangat kuat, pikirkan tentang Lu Chen. Jangan pikirkan itu, Lu Chen pasti lebih menakutkan. Ada keributan di antara puluhan ribu murid sekte pengendali binatang, semuanya terkejut, dan semuanya tampak pucat. Ketiga orang itu adalah kakak laki-laki mereka, murid sejati dari sekte pengendali binatang. Ketika ketiganya dikalahkan, semangat mereka turun, bagaimana mereka bisa bahagia? Kamu kalah. Sangguan Jin tidak mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuhnya, tapi perlahan menarik pedangnya, dan berkata kepada murid dari tiga bentuk Dewa Pemurnian. Saya akui, Anda sangat kuat, Anda bisa mengalahkan kami di alam Dewa Pemurnian. Murid dari tiga bentuk Dewa Pemurnian melihat ke sisi lain, dan kedua juniornya telah melarikan diri tanpa jejak. Mengetahui bahwa pertempuran ini telah kalah hingga dia kehilangan celananya, dia berkata, kamu menang, kami memenangkan pertempuran. Tidak ada yang perlu dikatakan, lakukan saja sesukamu. Petik 2. Jika kamu kalah, aku tidak akan mempersulitmu, kamu pergi dan panggil Ming Yue keluar. Kata Sangguan dengan tulus. Ini, murid tiga bentuk Dewa Pemurnian ragu-ragu, ketika dia tiba-tiba melihat orang di sebelah serigala liar raksasa yang mati, dia tidak bisa menahan amarahnya. Lu Chen, apa yang kamu lakukan? Semua orang dengan cepat melihat ke sana, dan melihat Lu Chen berjongkok di samping mayat serigala liar raksasa, menggunakan peti mati batu besar untuk menampung darah hewan. Lalu apa? Bukankah binatang perang ini sudah mati? Jika begitu banyak darah binatang yang keluar, itu akan mencemari bumi, jadi saya berbaik hati untuk membersihkannya. Melihat dia ditemukan, Lu Chen tertawa dan berkata demikian. Sesederhana membersihkan darah binatang itu. Murid dari tiga bentuk Dewa Pemurnian dengan tegas bertanya, saya baru saja melihat Anda dan menggali sesuatu dari binatang saya. Apakah kamu menggali Beast of the Beast? Petik 2. Ini, itu benar, tapi ini bukan menggali, itu memetik. Lu Chen tersenyum, dan berkata, aku sedang membersihkan darah binatang itu, dan tiba-tiba sebuah pil binatang terguling. Aku mengambil pil binatang itu dengan mentalitas tidak menyia-nyiakannya. Itu binatang pertarunganku, kembalikan pil binatang itu kepadaku. Murid tiga bentuk Dewa Pemurnian itu berteriak lagi. Lu Chen tersenyum, canggung, mengarang cerita yang memalukan, dan kemudian memandang orang-orang yang memalukan di sekitarnya. Bisakah kamu mengatakan kebohongan yang agak bisa dipercaya? Jika kamu mengatakan kebohongan ini, tidak ada orang bodoh yang akan mempercayainya. Murid dari tiga bentuk Dewa Pemurnian sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan meraung, serahkan pil binatang itu dengan cepat, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pilih, aku sudah memberimu cukup banyak wajah, aku bahkan bisa mengarang alasan seperti itu untukmu, apakah kamu tidak puas? Menurutmu kamu siapa? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Sangguan Jin, jadi apa hakmu? Harus berteriak padaku. Kemarahan Lu Chen juga muncul, dan dia hanya merentangkan tangannya, dan memberikan sikap super arogan kepada pihak lain, jika kamu menginginkan pil itu, kamu akan mati.
Aku meminum pil binatang itu. Jika kamu adalah tidak takut mati, datang dan mintalah. Sekarang setelah dia berselisih dengan pihak lain, dia tidak melakukan apapun dan terus berjalan. Lu Chen langsung mengambil mayat serigala liar raksasa itu dan menyeretnya ke dalam Chaos Bed untuk memberi makan Xiaoyu. Serigala liar raksasa menghilang dari udara tipis di tangan Lu Chen, yang mengejutkan semua murid yang mengendalikan binatang. Di mana tubuh binatang perangku? Murid tiga bentuk pemurnian para dewa tercengang. Bahkan jika Lu Chen menggunakan cincin luar angkasa untuk memasangnya, itu masih memiliki proses, setidaknya akan ada waktu untuk memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Namun, serigala buas raksasa itu menghilang seketika. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Lu Chen melakukannya. Terburu-buru menuju reinkarnasi, Lu Chen berkata sambil tersenyum. Yah, Lu Chen, kamu berani bertindak liar di depan sekte pengendali binatangku, kamu dikutuk hari ini. Murid dari tiga bentuk dewa pemurnian dewa sangat marah, melambaikan tangannya yang besar, dan berteriak dengan keras, semua murid inti dari sekte pengendali binatang mematuhi perintah Anda. Lu Chen menghina sekte pengendali binatang saya dan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ayo kita semua naik bersama dan potong-potong dia. Saus, sebagai peringatan bagi yang lain. Mari kita lepaskan binatang perang itu bersama-sama dan hancurkan Lu Chen. Jika puluhan ribu monster perang menyerang bersama-sama, bahkan jika Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dia akan hancur berkeping-keping. Puluhan ribu murid sekte pengendali binatang meraung serempak, menanggapi perintah dari murid sejati. Faktanya, puluhan ribu murid itu semuanya adalah murid inti, dan semuanya berasal dari alam abadi. Bagaimanapun, keempat Lu Chen juga berada di alam abadi. Karena aturan sekte, alam bertentangan dengan alam, sehingga murid inti mereka hanya bisa keluar. Tentu saja, manajemen senior dari sekte pengendali binatang tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen adalah orang mesum yang mampu menebas dan memurnikan dewa di alam rahasia Xingluo. Secara alami, mereka tidak hanya akan membiarkan murid inti menanganinya sepenuhnya. Oleh karena itu, ketiga murid sejati itu tidak keluar sendiri, tetapi dikirim oleh pejabat tingkat tinggi dari sekte pengendali binatang untuk menghajar Lu Chen, untuk menghilangkan kebencian Lu Chen karena memenggal dua kebanggaan surgawi dari pengendali binatang. Sekte, saat berikutnya, di bawah keinginan puluhan ribu murid pengendali binatang, puluhan ribu binatang perang meraung serempak, dan suara binatang itu mengguncang langit, seolah-olah bumi akan runtuh. Sekte pengendali binatang Anda juga merupakan sekte yang bermartabat dan lurus. Anda menindas beberapa orang dengan menindas beberapa orang, dan menyerang mereka secara berkelompok. Jika ini terungkap, sekte pengendali binatang Anda akan malu. Melihat yang lain, Lu Chen mencibir dengan dingin, lagi pula, tidak peduli berapa banyak binatang perang yang kamu miliki, kamu mungkin tidak dapat melukai sehelai pun rambutku. Saat kematian sudah dekat, jika kamu masih berani keras kepala, kamu harus pergi ke dunia bawah untuk menjadi keras kepala. Murid dari tiga bentuk dewa pemurnian sangat membenci Lu Chen, jadi dia tidak terlalu peduli, dan segera memerintahkan, semuanya, lepaskan binatang itu, jika kamu tidak mencabik-cabik Lu Chen hari ini, saya akan lewat. Membunuh. Puluhan ribu murid pengendali binatang berteriak ke langit, melepaskan binatang itu bersama-sama, dan membimbing binatang itu untuk menyerang Lu Chen dengan kemauan mereka. Dalam sekejap, puluhan ribu binatang perang bergegas menuju Lu Chen seperti gelombang pasang. Mengaum, tiba-tiba, di langit dan bumi, terdengar suara gemuruh unicorn yang menggemparkan langit. Raungan kilin memiliki gelombang suara yang fatal terhadap binatang buas, dan segera menyebar ke segala arah, dan gelombang pertama binatang perang yang bergegas ke depan terkena serangan di tempat, dan mati atau pingsan. Tapi binatang perang di belakang tidak berani bergerak maju, dan melihat ke depan dengan ngeri, keributan tanpa henti. Karena, di depan Lu Chen, seekor binatang besar dengan rambut sebening kristal muncul. Itu adalah unicorn giok binatang mitos. Begitu unicorn giok keluar, ia memiliki kekuatan binatang dewa untuk menekan binatang buas di dunia. Garis keturunan binatang dewa secara alami menekan binatang buas, membuat semua binatang menyerah dan panik. Mengaum, unicorn giok itu meraung lagi, dan semua binatang perang ketakutan, tergeletak di tanah, gemetar. Di depan unicorn giok, tidak peduli seberapa ganasnya binatang buas itu, ia tetap seperti domba, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan bertarung. Giok kilin, bola mata murid tiga bentuk pemurnian para dewa diluruskan.
Puluhan ribu murid yang mengendalikan binatang juga tercengang. Lu Chen datang dengan seekor binatang dewa, tetapi jika dia bisa menaklukkan semua binatang buas, apa yang akan mereka lakukan? Selain itu, beberapa murid yang mengendalikan binatang mengetahui bahwa binatang perang Ming Yue adalah unicorn, dan mereka bertanya-tanya apakah unicorn giok ini ada hubungannya dengan Ming Yue.